Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Tunisa dari program studi Perbankan Syariah dengan NIM 202305010102005. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa topik penting yang menjadi dasar pemahaman dalam dunia perbankan syariah, mulai dari pengertian, bentuk, dan prinsip pembiayaan syariah. Kemudian dilanjutkan dengan konsep pelayanan prima, pengertian kredit dan pembiayaan serta unsur-unsurnya, hingga ke pembahasan tentang bunga bank dan jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit lengkap dengan contoh dan soal pembahasannya. Semoga penjelasan yang saya sajikan bisa membantu teman-teman semua memahami materi ini dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, menurut teman-teman, apa sih pembiayaan syariah itu dan apa saja bentuk serta prinsipnya? Nah, jadi pembiayaan ini diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Manajemen pembiayaan bank syariah ini adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Menurut Adi Warman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah ini terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat pembiayaan dengan akad pelengkap. Selanjutnya, bentuk-bentuk pembiayaan bank syariah. Dalam perbankan syariah, ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan dalam bank syariah. Yang pertama ada pembiayaan murabahah dan istisna, di mana murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk kontrak yang didasarkan pada kepastian kebutuhan, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah yang didanai dengan uria atau investasi tidak terikat. Yang kedua yaitu pembiayaan murabahah yang didanai dengan ria atau investasi terikat. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank. Sedangkan pembiayaan istisna merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajal. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna, barang diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah muajal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istisna, yakni sama-sama dengan sistem angsuran. Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dan yang kedua yaitu pembiayaan ijarah dan IMBT, di mana transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sementara ijarah muntahiyah bitamlik merupakan rangkaian 2 buah akad, yakni akad al-bai dan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Al-bai merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.
Nah, dalam ijarah muntahiyah bitamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Yang kedua, yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan mudharabah, di mana mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang. Ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Nah, dengan demikian, baik menurut Al-Quran, sunnah maupun ijma, faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah pelaku, objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak, dan nisbah keuntungan. Sedangkan prinsip analisis pembiayaan ini secara umum didasarkan pada rumus 5C. Yang pertama yaitu karakter, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua yaitu capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Dan yang ketiga kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat kolateral, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Dan yang terakhir yaitu condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu constraint, yang artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Selanjutnya, apa sih konsep layanan prima itu? Nah, jadi pada awalnya konsep layanan prima ini timbul dari kreativitas para pelaku bisnis yang kemudian diikuti dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Budaya pelayanan prima dapat dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 6 faktor pelayanan prima. Yang pertama yaitu kemampuan. Suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan penguasaan, pengetahuan tentang bidang kerja yang ditekuni pada konteks ini seluruh pegawai bank syariah serta harus memahami apa yang dimaksud dengan bank syariah serta seluruh produk bank syariah tersebut, melakukan komunikatif efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan sarana public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar perusahaan. Yang kedua yaitu sikap. Sikap dan tingkah laku yang harus ditonjolkan oleh pegawai ketika menghadapi pelanggan. Seorang pegawai bank, terutama yang berada di petugas pelayanan terdepan seperti customer service dan teller, harus mampu menghadapi pelanggan dengan senyuman. Yang ketiga yaitu penampilan, di mana penampilan seorang pegawai bank, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan oleh konsumen. Yang keempat yaitu perhatian. Karyawan harus mampu memberikan kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan, maupun pemahaman atas sarana dan kritiknya. Yang kelima yaitu action atau tindakan. Karyawan harus mampu memberikan berbagai kegiatan nyata yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Dan yang kelima yaitu pertanggungjawaban, yaitu suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah kredit dan pembiayaan serta unsur-unsur kredit. Kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah yang pertama yaitu kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Yang kedua yaitu kesepakatan, di mana kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga yaitu jangka waktu.
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Dan yang keempat yaitu resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akad menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Yang kelima yaitu balas jasa, yang merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Nah, selain itu, ada bunga bank yang dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya. Yang pertama yaitu bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Nah, yang kedua yaitu bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya bunga kredit. Nah, dalam dunia pembiayaan atau kredit dikenal tiga jenis perhitungan suku bunga, yaitu flat rate, sliding rate, dan floating rate. Flat rate ini adalah metode perhitungan bunga yang tetap, di mana bunga dihitung dan jumlah pokok pinjaman awal selama jangka waktu kredit. Dengan metode ini, cicilan setiap bulan akan tetap, karena bunga tidak berubah walaupun sisa pokok pinjamannya berkurang. Sementara itu, sliding rate atau suku bunga efektif menghitung bunga berdasarkan sisa pokok pinjaman yang belum dibayar. Artinya, semakin lama masa pinjaman berjalan dan pokok pinjaman semakin kecil, maka jumlah bunga yang dibayarkan juga semakin menurun. Metode ini dianggap lebih adil karena bunga dihitung sesuai beban kredit yang tersisa. Yang ketiga yaitu floating rate. Nah, floating rate ini suku bunga mengambang yang bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti suku bunga pasar atau acuan dari bank sentral. Dalam sistem ini, cicilan bulanan dapat berubah naik atau turun tergantung perubahan suku bunga yang berlaku. Floating rate umumnya digunakan untuk kredit jangka panjang seperti kredit pemilikan rumah atau KPR dan disertai resiko fluktuasi bunga. Nah, pembahasan terakhir yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya, PT Sungai Liat mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mara sebesar 60 juta dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar 24% per tahun. Untuk menghitung besarnya angsuran setiap bulan, terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode flat rate dan metode sliding rate. Pembahasan terakhir yaitu contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya, PT Sungai Liat mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mara sebesar 60 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dan dikenakan bunga sebesar 24% per tahun. Untuk menghitung besarnya angsuran setiap bulan, terdapat dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode flat rate dan metode sliding rate. Pada metode flat rate, bunga dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman awal selama masa pinjaman sehingga besar angsuran setiap bulan akan tetap sama. Nah, dalam hal ini, bunga per bulan dihitung sebesar Rp1.200.000 atau 2% dari 60 juta. Sementara cicilan pokoknya sebesar 5 juta rupiah, 5 juta rupiah per bulan. Maka total angsuran yang harus dibayar PT Sungai Liat setiap bulannya adalah Rp6.200.000. Berbeda halnya dengan metode sliding rate, di mana bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman. Artinya, semakin lama masa angsuran berjalan, maka sisa pokok akan berkurang dan beban bunga pun ikut menurun. Pada bulan pertama, bunga yang dibayar sebesar Rp1.200.000 atau 2% dari 60 juta sehingga total angsuran menjadi Rp6.200.000. Namun di bulan kedua, sisa pokok pinjaman menjadi Rp55 juta sehingga bunga hanya Rp1.100.000 dan total angsuran menjadi Rp6.100.000. Nah, pola ini berlanjut hingga bulan ke-12 di mana bunga tinggal Rp100.000 karena sisa pokok pinjaman hanya 5 juta dan total angsuran menjadi Rp5.100.000. Dengan demikian, jika menggunakan metode flat rate, angsuran bulanan bersifat tetap, sedangkan metode sliding rate menghasilkan pinjaman angsuran yang menurun setiap bulan sesuai dengan sisa pokok.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan proses penyediaan dana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mendukung kelancaran usaha dan investasi nasabah. Pembiayaan ini terbagi ke dalam beberapa bentuk seperti murabahah, istisna, ijarah, IMBT, dan mudharabah yang masing-masing memiliki mekanisme dan tujuan penggunaan yang berbeda. Untuk menjaga kualitas pembiayaan bank syariah menerapkan prinsip analisis 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition, yang terkadang dilengkapi dengan constraint. Selain itu, pelayanan prima menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan nasabah melalui sikap profesional, penampilan, kepedulian, dan akuntabilitas petugas bank. Perbedaan antara kredit dan pembiayaan juga ditekankan, termasuk unsur-unsur penting di dalamnya, seperti kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Dalam praktik pembiayaan dikenal tiga jenis perhitungan bunga, yaitu flat rate, sliding rate, dan floating rate, yang masing-masing memiliki cara perhitungan dan implikasi cicilan berbeda. Melalui contoh soal yang diberikan, kita dapat memahami secara praktis bagaimana perhitungan angsuran dilakukan berdasarkan metode bunga yang digunakan. Nah, semoga penjelasan ini dapat memperkuat pemahaman kita tentang sistem pembayaran bank syariah dan penerapannya dalam dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.